bekerja sama dengan sekuritas-sekuritas asing misalnya atau dana dari asing, ini mungkin saja dilakukan begitu dan mungkin akan efektif juga. Mungkin Anda bisa elaborasi lagi seperti apa dampaknya untuk bursa domestik kita? Iya, jadi memang liquidity provider adalah tugasnya menyediakan likuiditas pada dasarnya. Jadi kenapa ada liquidity provider, ini kan sebenarnya mekanisme yang juga common di bursa lain gitu ya. Jadi tujuannya memang menurunkan bid ask spread gap antar di satu efek sehingga bid ask spreadnya itu akan menjadi lebih rapat. Kenapa harus lebih rapat? Karena lebih rapat maka akan kemungkinan terjadi transaksi akan lebih mudah dan juga biaya transaksinya akan jadi lebih murah. Yang kedua yang pasti yang selalu menjadi concern kita adalah market depth atau liquidity market. Jadi pasarnya kita berharap untuk saham-saham yang illiquid dan medium illiquid ini dengan adanya liquidity provider bisa lebih liquid. Kita berharap semakin banyak saham yang liquid sehingga pilihan saham bagi investor bertransaksi juga akan semakin banyak dan semakin baik. Dan kita berharap dengan ada liquidity provider ini investor juga akan lebih mau bertransaksi di efek tersebut karena mereka bisa beli jual dengan lebih mudah karena adanya liquidity provider. Nah, anggota bursa sendiri kita berharap ini menjadi suatu line bisnis baru untuk mereka. Jadi kita berharap bahwa dengan menjadi liquidity provider, anggota bursa memiliki income lain gitu ya. Nah saat ini memang ada 10 sampai dengan 12 anggota bursa yang sedang dalam pipeline. Jadi prosesnya biasanya adalah kami menyiapkan anggota bursanya. Baik dari sisi kita akan lihat, kita akan review, kita akan audit. Pertama kesiapan mereka adalah terkait dengan, jadi anggota bursa yang menjadi liquidity provider harus memiliki modal kerja sekitar 100 miliar. Jadi ini tujuannya adalah mereka harus mampu mendevelop sistem. Karena dibutuhkan sistem, nggak mungkin manual melakukan quotation manual gitu ya. Jadi mereka harus menyediakan sistem, ada SOP, ada orang yang bertanggung jawab. Nah sebelum mereka onboarding sebagai liquidity provider, kita dalam suatu inisiatif baru, bursa itu selalu membuat yang kita bilang pilot project atas inisiatif tersebut. Nah saat ini dalam pilot project itu ada sekitar 10 sampai 12 anggota bursa yang join dalam pilot project kita. Nah dalam pilot project kita ini kita akan melakukan pendampingan dan melakukan penyiapan mereka. Nah kita berharap bahwa dalam waktu dekat akan ada 1 atau 3 liquidity provider yang ready untuk memberikan servicesnya kepada para investornya dan juga mereka akan bekerja sama dengan perusahaan tercatat yang mana sahamnya akan dilakukan liquidity provider oleh mereka. Jadi memang saat ini sebagian besar ada perusahaan AB lokal yang kita pikir memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Gitu. Itu tadi kalau kita lihat dari sisi benefitnya ya Pak, tapi bagaimana dengan risikonya? Seperti apa bursa melihat risiko dengan adanya liquidity provider ini? Ya, tadi mungkin Pak Adi udah sampaikan juga ya bahwa sebenarnya banyak yang mencoba berperan menjadi liquidity provider di market yang tidak di luar ekosistem bursa atau di luar pengaturan bursa dan OJK. Dan ini dalam beberapa kasus mungkin ada pihak-pihak yang kita menganggap bahwa mereka menyediakan likuiditas atau suatu efek dan melakukannya dengan cara-cara yang kita bilang manipulatif sehingga melanggar undang-undang pasar modal saat itu dan peraturan yang ada. Nah, kita berharap bahwa dengan adanya liquidity provider yang memang diatur oleh bursa dan OJK, ini menjadi lebih teratur. Kami mengawasi iya, jadi liquidity provider ini bisa kami awasi karena mereka memiliki kalau kita bilang tanda khusus lah mana transaksi yang dilakukan oleh suatu anggota bursa dalam fungsinya dia sebagai LP atau liquidity provider. Nah, karena apa? Karena anggota bursa yang menjadi liquidity provider atas suatu efek, kita juga harus memantau pemenuhan kewajiban mereka selain perilaku mereka. Jadi, tapi data itu hanya kami yang bisa lihat, maksudnya bursa yang memantau. Jadi kewajibannya dipenuhi, karena kan ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh liquidity provider agar fungsi mereka terasa di market. Nah selain itu juga kita menjaga mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya manipulatif. Jadi kita bekerja sama dengan OJK dan SRO lain juga kita melihat pola transaksi atau perilaku transaksi mereka. Sebenarnya liquidity provider ini sudah ada, Mbak. Kita terapkan di structure warrant saat ini. Jadi issuer dari structure warrant adalah sekaligus sebagai liquidity provider. Dan sejauh ini kami melihat bahwa mereka cukup comply dengan apa yang kita atur dan perilakunya cukup comply untuk structure warrant dengan peran mereka sebagai liquidity provider. Sehingga structure warrant ini salah satu instrumen baru yang kita rilis di 2020.
2 kalau saya nggak salah. Dan cukup liquid, cukup banyak peminatnya. Bahkan likuiditasnya lebih besar, lebih baik dibanding likuiditas dari ETF, produk yang sudah lebih lama kita miliki. Nah, jadi dengan pengalaman itu kita coba menerapkan liquidity provider di efek bersifat ekuitas atau saham. Dan kita berharap ini juga bisa berjalan dengan baik karena sudah ada pengalaman dan saat ini ada sekitar 10-12 AB yang sedang dalam on proses. 10 hingga 12 anggota bursa ya yang sudah siap untuk menjadi liquidity provider. Saya akan kembali lagi ke Pak Halim.